Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Stations atau BTS Bakti Kominfo. Ya, Kejagung juga mendalami dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus yang diduga merugikan negara 1 triliunan rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate keluar gedung Bundar Kejaksaan Agung setelah 6 jam menjalani pemeriksaan penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Rabu sore. Plate kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sama halnya dengan pemeriksaan pertama, Plate yang didampingi tim kuasa hukumnya tidak banyak memberikan keterangan. Plate hanya mengatakan materi pemeriksaan seputar kapasitasnya sebagai Menkominfo. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Ya, itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan Plate diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menkominfo dan pengguna anggaran. Pemeriksaan dimulai dari jam 9 dan kita akhiri tadi jam 3, tepat 6 jam, menjawab pertanyaan 26 pertanyaan. Hasil pemeriksaan saat ini saya nilai sudah cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara. Sementara itu, menanggapi pemeriksaan terhadap anggota kabinetnya, Presiden Jokowi menegaskan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Terhadap siapapun. Ya. Dalam penyidikan yang dilakukan Kejagung, ditemukan kejanggalan dalam proyek BTS Bakti Kominfo. Proyek itu dianggarkan dalam tahun jama sejak tahun 2020 hingga 2024. Tapi pencairan anggarannya sudah 100% lunas pada tahun 2022. Dengan nilai proyek sekitar 10 triliun rupiah dengan kerugian negara diperkirakan 1 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka, diantaranya Direktur Utama Bakti Kominfo, tenaga ahli, dan pihak swasta lainnya. Cira Caniago dan Panjirin Abdillah melaporkan dari Jakarta.